Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in Indah Kimia Channel with me, Indah Novorniati. Oke, selamat pagi para siswa yang luar biasa. Seperti jadwal yang sudah saya sampaikan bahwa kita pagi ini jam 9 sampai dengan 10.30 kita akan mengadakan PTS. Nah, sebelum mengerjakan soal PTS berikut, baiknya mari kita review materi kita selama tengah semester ini atau bahan untuk PTS. Apa saja itu? Oke. Ini kan judulnya kita IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Manfaat belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, IPA berarti ada fisika, kimia, biologi. Untuk kali ini yang akan kita bahas selama 3 bulan terakhir ini adalah mapel kimia. Nah, apa saja manfaat belajar kimia? Kalian tentunya masih ingat di video yang sebelumnya. Dengan belajar kimia kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang bahan-bahan yang bermanfaat untuk kehidupan, bahan-bahan yang mungkin berpotensi membawa kerugian, seperti misalnya pestisida dan lain sebagainya. Atau mungkin juga obat-obatan. Nah, obat-obatan kalau terlalu banyak juga akan berakibat tidak baik. Manfaat belajar kimia yang lain yaitu kita bisa mengetahui proses-proses yang terjadi dalam kehidupan, seperti proses perkaratan. Nah, jadi perkaratan, misalnya perkaratan besi. Besi yang ada di bangku-bangku taman, yang ada di menara, pagar. Nah, itu kita akan tahu kalau besi yang sudah terkelupas, maka kalau didiamkan saja maka akan berakibat berkarat. Nah, bagaimana agar tidak berkarat? Seperti itu. Oke, nanti bisa lebih jelas bisa disimak video yang sebelumnya. Kemudian kimia yang kita bahas untuk kimia yaitu zat dan perubahannya. Hal-hal yang perlu kita pahami adalah ada beberapa. Yang pertama adalah materi, wujud materi, sifat materi, klasifikasi materi, perubahan materi, serta pemisahan campuran. Yang pertama itu materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan atau mempunyai volume. Apa saja contohnya materi? Ya, ada banyak segala sesuatu di luar kita. Wujud materi ada 3 yaitu padat, cair, gas. Tetapi dalam kimia kalau kita menunjukkan wujud materi atau istilahnya fase materi ada 4 yaitu L liquid, G gas, Aq aqueous itu larutan dan S solid atau padat. Tapi sama ya, intinya sama. Perbedaan ketiganya kita tentu tahu kalau padat itu volumenya tetap. Kemudian gerak antar partikelnya itu sangat berdekatan, sangat rapat. Kalau cair berarti sudah mulai berkurang. Kalau gas berarti sangat lemah. Nah, seperti itu. Bentuk volumenya cair juga mengikuti wadahnya. Jadi suatu cairan jika tempatnya berubah maka bentuknya akan berbeda juga. Tapi volumenya tetap sama, cuma bentuknya yang berbeda. Gas kita tahu gas itu berarti pergerakan antar partikelnya menjadi sangat lambat. Kemudian sifat materi yaitu sifat materi ada 2, intensif ekstensif, yaitu sifat misalkan yang fisik atau kimia gitu ya. Sifat fisik itu segala sesuatu yang bisa dilihat, misalnya warna, rasa, bau, jadi ini yang bisa langsung diindra. Kemudian sifat kimia itu kaitannya dengan perubahan zat, berarti misalnya mudah meledak, eksplosif gitu ya, mudah berkarat, kaustik. Nah, kaustik itu bisa merusak kulit, misalnya sabun kalau tidak tepat pemakaiannya malah akan berakibat merusak kulit. Klasifikasi materi yaitu dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Perbedaannya di mana? Unsur jelas hanya terdiri dari satu unsur. Misalnya H, hidrogen, Au, aurum, emas. Nah, kalau senyawa yaitu gabungan dari beberapa unsur. Misalnya air itu rumusnya H2O. Terdiri dari unsur H dan O. CO2 terdiri dari unsur C dan O. Campuran, kalau campuran berarti gabungan dari beberapa zat tunggal, misalnya
Nah, berarti gabungan dari misalnya senyawa dengan senyawa. Contohnya adalah larutan garam, membuat oralit. Nah, oralit tahu ya. Nah, campurkan antara garam sama air, gula sama air. Nah, itu kan ada campuran antara gula itu senyawa, air senyawa. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Intinya perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sementara perubahan kimia perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan kimia itu kalau menghasilkan zat baru berarti tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke, yang terakhir pemisahan campuran. Kita ingat kembali pemisahan campuran ada banyak sekali. Di sini saya memberikan contoh 5 saja. Filtrasi itu filter. Oh, berarti ini adalah menyaring. Intinya menyaring, memisahkan zat padat dengan zat cair. Misalnya menyaring ampas. Nah, ampas itu santan dari ampas kelapa. Itu filtrasi. Dekantasi itu istilahnya menuang. Ini bisa kita lihat seperti kalau kalian membuat teh menuangkan. Nah, jadi sambil menyaring, kan dekantasi itu menyaring biar tehnya nggak ikut keluar. Nah, berarti disaring pelan-pelan, menuang, itulah gampangannya dekantasi. Destilasi yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Ini misalnya memisahkan atau fraksi-fraksi minyak bumi dari bensin, aspal, atau mungkin juga merubah dari minyak kemiri, memisahkan minyak kemiri, membuat ekstra minyak kemiri. Sublimasi yaitu pemisahan berdasarkan perubahan dari padat ke gas atau gas ke padat. Nah, ini contohnya adalah kapur barus. Kromatografi ini ada pemisahan zat warna, itu ada kaitannya dengan zat warna. Dan tentunya masih banyak lagi pemisahan campuran yang lain seperti ada absorpsi, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke, saya rasa review kita pada pagi hari ini sampai di sini saja. Dengan melihat video ini, semoga kalian menjadi ingat kembali materi selama 3 bulan terakhir ini. Dan setelah ini silakan kalian klik di link deskripsi soal PTS. Soal PTS ini saya beri durasi waktu 2 jam. Nah, nanti jam 10, sekarang jam 9, 2 jam berarti pukul 11. Pukul 11 kalian sudah tidak bisa mengklik untuk mengerjakan lagi. Oke, semoga hasilnya nanti maksimal. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.